Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis shalihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Al-ayah sadaqallahul adzim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang atas kasih dan sayangnya. Alhamdulillah, sampai pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bernapas di tengah satu persatu kawan-kawan kita, sahabat kita, famili kita, kolega kita, satu persatu. Perlahan tapi pasti banyak di antara mereka yang sudah dipanggil ke ilahi Rabbi, entah karena irama takdirnya atau juga karena kepungan pandemi COVID-19. Kita syukuri nikmat kepercayaan hidup ini dengan terus taqarrub kepadanya melalui jalan melakukan kajian-kajian. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpah pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan sampai kepada kita sebagai umat pengikut ajaran agamanya. Ibu bapak, kawan-kawan yang saya cintai, saya hormati, dan Allah muliakan, izin share dulu PowerPoint sebagai materi yang akan kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Topiknya adalah tantangan ibadah di masa pandemi yang harus saya bawakan, tetapi saya tafsirkan dengan anak judul Seni Menghadapi Ujian. Ibu, bapak, kawan-kawan yang saya cintai, saya hormati, dan Allah muliakan. Pandemi COVID-19 tentu saja memberi tantangan tersendiri bagi prosesi pelaksanaan ibadah kita sebagai tugas hidup kita di muka bumi. Karena itu, bagian dari ujian tentu sangat dibutuhkan ragam pendekatan untuk mencoba menghadapi ujian itu supaya berbuah ibadah dan pahala dalam kehidupan kita. Oke, yang pertama, saya yakin ibu bapak, kawan-kawan yang saya cintai, saya hormati, dan Allah muliakan, kita semua sangat mendamba pada saat nanti kita kembali, kita berada pada surganya Allah. Dalam simpulan para ulama, ternyata surga itu hanya diperuntukkan bagi pemenang. Surga itu tidak diperuntukkan bagi pecundang. Lalu siapa yang disebut pemenang itu? Sebelumnya, mari kita tafakuri sejenak. Setiap hari, sebanyak 10 kali dalam azan, kemudian 5 kali dalam iqamah, total jenderal 15 kali dalam sehari semalam, melalui lisan para muazzin, Allah menyeru kita dengan redaksi hayya 'alal falah. Mari kita meraih kebahagiaan, di mana hakikatnya mari kita meraih kemenangan. Jadi saya, ibu, bapak, dan kawan-kawan semua dihajatkan oleh Allah harus jadi pemenang dalam hidup ini. Tidak boleh jadi pecundang. Dalam simpulan sementara saya, pemenang itu
adalah mereka yang berani mengambil sikap untuk hidup di dunia ini sekaligus berani menanggung segala resiko ujiannya. Kenapa? Sebab ad-dunya darul imtihan wal ibtila. Dunia itu adalah area tempat latihan dan ujian. Jadi kalau tidak mau dilatih dan diuji oleh Allah, jangan berani hidup di dunia ini. Satu. Sementara pecundang yang tidak berhak mendapatkan surganya Allah adalah mereka yang berani mengambil sikap untuk hidup di dunia ini, tetapi tidak berani menanggung segala resiko ujiannya. Dia ingin senang saja dalam hidup ini. Lalu ketika Allah berikan ujian, dia malah banyak protes, banyak ngeluh gitu, banyak sekali menyalahkan orang lain dan lain sebagainya. Jadi surga sebagai cita-cita tertinggi kita, sekali lagi Allah peruntukkan eksklusif hanya bagi para pemenang. Lalu berikutnya, Ibu dan Bapak, siapakah pemenang itu? Kita ihtidah bil Quran. Dalam Quran surah An-Naba ayat 31, Allah menjelaskan, Inna lil muttaqina mafaza. Sungguh, bagi orang-orang yang bertakwa, Allah akan memberikan kemenangan. Jadi kata ayat ini, kemenangan itu eksklusif Allah berikan bagi orang-orang yang bertakwa. Karena itu mudah-mudahan Ramadan tahun ini yang disimpulkan para ulama sebagai ajmalul madrasati, sebagai sekolah terindah, ya. Ramadan itu kan disebut sekolah terindah. Gitu. Guru atau mursyid utamanya pada sekolah Ramadan ini adalah Allah langsung. Muridnya eksklusif, ya ayyuhalladzina amanu, hanya orang-orang yang beriman. Waktu belajar di sekolah Ramadan ini hanya 1 bulan dalam setiap tahunnya. Kemudian berikutnya pelajaran dari sekolah Ramadan sebagai ajmalul madrasati ini, siang hari kita melakukan siam, puasa. Pada malam hari kita melakukan al-qiyam, qiyamul lail, diantaranya sholat sunat tarawih. Tugas tambahannya kita itu dihajatkan untuk tilawatil Quran. Kemudian wa antum akifuna fil masajid, beriktikaf di masjid. Setelah itu menunaikan zakat fitrah, infak dan sedekah. Kemudian fasilitas luar biasa yang semakin menambah Ramadan sebagai ajmalul madrasati itu ada yang disebut dengan Lailatul Qadar. 1 malam yang bobot kualitasnya lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian fokus orientasi dari Ramadan sebagai ajmalul madrasati itu la'allakum tattaqun, mengkonstruk kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa atau orang-orang yang layak disebut sebagai pemenang. Nah, Ibu dan Bapak, bila kita sudah sampai pada makom takwa, bisa kita lihat di Quran surah Al-Hijr ayat 45, Allah menjelaskan, Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu kelak akan tinggal di taman-taman surga. Udkhuluha bisalamin aminin. Mereka masuk ke dalam surga itu dengan damai, dengan salam, dengan penuh keamanan, penuh kedamaian, penuh ketentraman. Bahkan di Az-Zariyat di ayat 15 sampai 16 Allah menegaskan pula, Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang-orang yang bertakwa sebagai pemenang itu kelak dia akan tinggal di taman-taman surga. Subhanallah, akhidina ma atakum rabbuhum. Mereka di surga tidak lagi dilayani oleh bidadara dan bidadari. Para pemenang, orang yang bertakwa di surga itu tidak lagi dilayani oleh para malaikat Allah, tetapi akhirina ma atakum rabbuhum, mereka langsung dilayani segala kebutuhannya oleh Allah. Subhanallah. Lalu siapakah orang yang bertakwa yang diyakinkan sebagai pemenang itu? Di antara indikasinya kata Allah, innahum kanu qabla dzalika muhsinin, yakni mereka yang ketika hidup di dunia ini mereka produktif dengan berbagai macam kebaikan.
Ujian yang Allah berikan tidak membuat mereka kehilangan kesempatan untuk berbuat baik. Bahkan ujian mereka jadikan momentum untuk semakin produktif dengan kebaikan. Jadi ibu dan bapak, sorga itu diperuntukkan bagi pemenang. Siapa pemenang itu? Inna lil muttaqina mafaza, yakni orang-orang yang bertakwa. Berikutnya ibu dan bapak sekalian, perlu kembali kawan-kawan saya sampaikan bahwa berdasarkan ihtidah bil Quran, sorga itu ternyata disertai dengan segenap resiko ujian. Di Al-Baqarah 214 Allah menjelaskan am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk ke dalam sorga? Walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepadamu cobaan atau ujian sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Jadi kata Allah dalam ayat ini, jangan sekali-kali kita menginginkan masuk surga, padahal kita belum diuji sebagaimana orang-orang sebelum kita. Jadi orang sebelum kita yang diyakinkan oleh Allah sebagai an'amta alaihim, orang-orang yang diberikan nikmat kepada mereka. Siapa? Satu, nabiyin, para nabi. Dua, siddiqin, orang yang menjunjung tinggi kebenaran. Tiga, suhada, para pahlawan yang mati syahid. Dan yang keempat, solihin, orang-orang yang soleh. Itu adalah sederet orang yang Allah timpakan ujian pada mereka. Ujian apa? Massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu. Ada 3 ujian yang akan diberikan kepada siapa saja yang punya asa dan cita-cita ingin masuk surga. 1, al-ba'sa, ujian yang ringan. Yang kedua, wadh-dharra, ujian yang berat. Yang ketiga, wazulzilu, ujian yang sangat berat. Jadi setiap kita yang mendamba masuk ke surganya Allah, kata ayat ini, akan diberi ujian sebagaimana ujian yang diberikan Allah pada orang sebelum kita. Para nabi, siddiqin, suhada, dan salin, baksa. 1, ujian yang ringan. Yang kedua, dharra, ujian yang berat. Bahkan zilzal, ujian yang sangat berat. Hari ini, Ibu dan Bapak, kita berada dalam kepungan pandemi COVID-19. Dalam sudut pandang kita orang beriman, itu adalah ujian. Terlepas apakah itu bagian dari skenario global. Terlepas ada tafsiran itu bagian dari teori konspirasi. Tapi kita hari ini merasakan berat dihadapkan pada pandemi COVID-19. Luar biasa, seluruh sektor luluh lantak dalam kehidupan hari ini. Ini begitu sangat berat kita rasakan. Banyak famili dan orang-orang terdekat di keluarga kita sudah dijemput Allah duluan karena corona ini. Luar biasa. Ya. Jadi ibu dan bapak, kata ayat ini bahwa sorga itu ternyata disertai dengan sejumlah resiko. Paling tidak ada 3 resiko ujian yang akan Allah berikan. Baksa, dharra, dan jiljal, ujian ringan, ujian berat, dan ujian yang maha berat. Lalu berikutnya, bentuk-bentuk ujian sesungguhnya yang akan Allah berikan menyertai kehidupan kita di muka bumi berdasarkan Al-Baqarah 155, kata Allah, walanabluwannakum bisyai'im minal khawf, dan sungguh aku akan berikan ujian kepadamu minal khawf, dengan rasa takut. Hari ini kita begitu sangat takut ketika keluar dari rumah, apalagi berada dalam suasana kerumunan, karena sudah terbukti berkerumun itu bisa menjadi klaster untuk menebarkan dan menyebarkan pandemi COVID-19. Hari ini mungkin kita lihat berita yang cukup ngeri. Saudara-saudara kita di India, di mana ciri khas India adalah budaya ritual. Ciri khas India adalah budaya kerumunan. Hari ini berita menyebut India sedang dikepung oleh tsunami COVID-19. Ribuan tiap hari orang yang meninggal. Kita dihinggapi rasa takut hari ini. Walju'. Dan kita hari ini merasakan diuji oleh Allah dengan rasa lapar.
gitu. Apalagi kita sedang saum sekarang, dari mulai pagi sampai menjelang berbuka seringkali kita dihadapkan pada rasa lapar, haus dan dahaga. Wa naqsim minal amwal, kita diuji dengan kekurangan harta. Subhanallah, musim mudik Idul Fitri hari ini pemerintah demi regulasi supaya kita clear dari pandemi, dengan berat hati harus menerapkan larangan mudik. Dan dari larangan mudik, di satu sisi ini akan meminimalisir penyebaran COVID-19, tetapi di sisi lain bagi saudara-saudara kita ini pun bagian dari bisa wanaksim minal amwal, mengurangi pendapatan mereka. Sebut saja para pengusaha jasa transportasi hari ini, bis, travel, kemudian angkutan umum yang lain, mereka hari ini merasakan kekurangan yang luar biasa. Sebab sejatinya pada momentum Idul Fitri mereka bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan dari jasa transportasinya. Hari ini harus diuji dengan hilangnya pendapatan karena larangan mudik itu. Ini bagian dari ujian. Berikutnya wal anfus, Allah pun akan memberikan ujian yang bisa menggoncangkan jiwa kita. Atau Allah akan ngasih ujian dipanggilnya orang-orang yang kita cintai. Saya merasakan begitu pedih, begitu berat ketika bagian dari famili atau orang yang kita cintai, koleha yang kita cintai, harus pergi duluan karena serangan COVID-19. Kemudian Allah pun akan memberikan ujian wassamarat, yakni kekurangan buah-buahan. Kata sebagian para ulama, perlu untuk menafsirkan wassamarat menggunakan pendekatan balaghah. Wassamarat, buah-buahan itu dalam metafornya seperti ini, ibu dan bapak contoh, memberi bibit pohon mangga, lalu ditanam oleh ibu dan bapak, dirawat dari hama oleh ibu dan bapak, disirami bila tidak ada hujan. Lalu tumbuh subur menjadi pohon mangga yang besar, lalu berbunga dan berbuah. Tetapi ketika pohon itu berbuah, buahnya dicuri dan diambil oleh orang lain. Kita akan dihadapkan pada ragam ujian seperti itu. Lagi kecil kita yang membangun perusahaan itu, tapi setelah besar perusahaan itu direbut oleh kolega kita. Banyak kasus yang seperti ini. Tapi di penghujung ayat ini Allah menegaskan wabasyiris sabirin, dan beri kabar gembira bagi orang-orang yang sabar menghadapi ujian itu. Jadi ada 5 bentuk ujian dalam perspektif Al-Baqarah 155, al-khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat. Berikutnya Ibu Bapak, kawan-kawan yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan. Bila kita melihat petunjuk Quran surah Al-Anbiya ayat 35, Allah menegaskan kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan merasakan kematian. Ini saya nyimpang dulu sedikit kata ayat ini. Setiap kita akan merasakan kematian. Jadi ibu dan bapak, mati itu ternyata ada rasanya. Bagaimana rasa kematian itu? Kita bisa lihat informasi dari Quran surah An-Naji'at ayat 1 dan 2. Kata Allah, وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Jadi ada orang yang ketika wafatnya itu nyawanya dicabut oleh Allah dengan sangat keras. Dicabut oleh para malaikat Allah dengan sangat kasar. Tentu saja ini akan merasakan sakit yang luar biasa. Tetapi juga wanasyitatin nasta, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Tentu bila kita dicabut nyawa kita dengan lemah lembut, kita akan berada pada kematian yang terindah, kematian yang tersenyum, kematian yang penuh dengan kedamaian. Mudah-mudahan kita yang bergabung pada media virtual pagi hari ini, bila saatnya ajal tiba, Allah mencabut nyawa kita dengan lemah lembut, sehingga kita pulang kepada Allah dengan pulang yang teramat indah dan kita rindukan. Kemudian mari kita fokus pada ayat lanjutan ayat berikutnya. Allah menegaskan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Dan Allah akan menguji dengan kejelekan dan kebaikan, fitnatan sebagai fitnah atau sebagai cobaan.
sebagai ujian. Jadi kata ayat ini bentuk ujian itu ada dua. Satu, kita diuji dalam bentuk posisi buruk. Yang kedua, kita diuji dalam posisi baik. Punten, bila hari ini saya yakin yang tergabung di media virtual kali ini, Ibu diuji oleh Allah, Bapak diuji oleh Allah dengan segala yang baik. Ekonomi baik, tidak masalah meskipun dikepung oleh pandemi. Kemudian strata sosial baik karena ibu dan bapak tinggal di komplek yang ternama saya kira di kota Bandung ini. Kemudian pendidikan anak ibu baik karena anak ibu dan bapak kuliah di perguruan tinggi terbaik. Kita sekarang sedang diberi kebaikan oleh Allah. Tapi pahami kata ayat ini itu adalah ujian. Dan ada orang yang diuji dengan kebaikan itu tambah baik hidupnya. Mudah-mudahan kita semua ya, yang sekarang sedang diberi ujian kebaikan, itu akan tambah kebaikan. Tetapi ada orang yang diuji kebaikan itu malah jadi buruk. Fasilitas ekonomi yang Allah berikan tidak digunakan untuk taqarrub kepada Allah. Fasilitas hidup yang dimudahkan oleh Allah tidak digunakan untuk mengabdi kepada Allah. Saya kira banyak di antara saudara-saudara kita yang Allah berikan kesempatan ragam kebaikan, tetapi malah jadi jauh dari Allah. Mohon maaf, kebaikan yang memantik kita jauh dari Allah, itulah yang akan menjadi sesuatu yang buruk. Dan banyak juga saudara kita yang diuji hari ini dengan keburukan. Contoh, ekonomi pas-pasan, pendidikan tidak terlalu baik, kemudian strata sosial, apalagi diuji dengan keburukan dan ternyata banyak yang tambah buruk. Sehingga sahur sepuh kapung kurma ada orang nurus tunjung, kermiskin, bodoh, bangor, bedegong. Ini banyak yang seperti itu. Banyak orang yang tidak tahan ketika diuji dengan keburukan. Tetapi ibu bapak, kawan-kawan semua, banyak di antara sahabat kita, saudara kita, kuliah kita, ketika diuji dengan keburukan malah jadi orang yang baik. Punten, aktivitas sehari-hari, saya di kampus, ngajar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ibu dan bapak, banyak rekan mahasiswa yang datang ke kampus kami dari kondisi buruk, ekonominya terpuruk, latar belakang sosialnya juga rendahan, tetapi mereka bertahan dengan ujian itu hingga menjadi baik. Saya kira di setiap perguruan tinggi ada orang yang seperti itu, datang dalam keadaan miskin, datang dalam keadaan buruk, datang dalam keadaan kekurangan, lalu dia berterima kasih, bersyukur kepada Allah dengan menjalankan tugas perkuliahan sebaik-baiknya, perkuliahan ia cintai, dan tumbuh berikutnya menjadi para guru besar, menjadi orang-orang hebat. Itu adalah mereka yang ketika diuji dengan keburukan, mereka hadapi seluruh ujian itu hingga berbuah kebaikan. Nah, ibu dan bapak, kawan-kawan yang saya cintai, saya hormati, dan Allah muliakan, mudah-mudahan sekali lagi kondisi baik kita hari ini akan menjadi bertambah baik, dan bila kita hari ini sedang diuji dengan keburukan, mudah-mudahan bisa menjadi baik, bukan tambah menjadi buruk. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, berikutnya sekarang. Bagaimana prinsip menghadapi ujian pandemi ini agar bernilai ibadah? Bagaimana seni menghadapi ujian ini agar segala yang kita lakukan bernilai ubudiyah di hadapan Allah? Pertama, yakini bahwa ujian COVID-19 ini bagian dari tabungan pahala. Sekali lagi, yakini bahwa kerumitan yang kita hadapi hari ini bagian dari investasi abadi dari pahala kita. Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, Inna aidhama jazai ma'a idhamal balai. Sungguh besarnya pahala itu karena beratnya ujian. Jadi semakin berat ujian yang Allah berikan kepada kita, itu akan semakin besar pahalanya. Kita merasakan, apalagi saya di dunia akademik, kampus hari ini, kuliah biasanya luring tapi harus tiba-tiba menjadi daring, berat kita rasakan. Kenapa beratnya? Sebab seluruh teori, seluruh strategi, seluruh pendekatan untuk ngajar efektif itu, semuanya dulu didesain untuk kondisi normal. Hari ini belum ada teori atau pendekatan yang menyatakan belajar efektif melalui pendekatan daring itu. Hingga kita merasakan berat hari ini. Tapi mudah-mudahan
bahwa kata Rasul, inna idhamal jazai ma'a idhamal balai, bahwa beratnya, besarnya pahala sangat bergantung pada beratnya ujian. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguh jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menimpakan ujian pada kita. Jadi COVID-19 ini bagian dari cinta Allah pada kita. Kita diuji supaya apa? Lazimnya ujian kan itu akan menaikkan pangkat kita. Bahwa al-musibah raf'ud darajah. Musibah itu bisa mengangkat derajat kita. Kata Rasul, paman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sakhatu. Siapa saja yang ridho ketika diuji ini, maka Allah akan ridho kepada kita. Namun sebaliknya, siapa saja yang tidak ridho ketika Allah uji dengan COVID-19 ini, maka Allah akan murka pada kita. Dalam spirit hadis ini, ridhoi COVID-19 yang sedang menguji kita hari ini, supaya Allah ridho pada kita, berbarengan dengan beratnya COVID-19 itu, akan semakin besar juga tabungan pahala untuk kita. Jadi, seni untuk menghadapi pandemi supaya bernilai ibadah, yakini bahwa ujian COVID-19 bagian dari tabungan pahala. Ibu bapak, kawan-kawan yang saya cintai, saya hormati, dan Allah muliakan. Kemudian yang kedua, yakini bahwa ujian yang Allah berikan pada kita hari ini itu sesuai dengan kemampuan kita. Kita mampu menghadapinya karena Allah sudah meyakinkan di Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan atau kemampuannya. Insya Allah kita mampu menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bagi kita yang berprofesi dunia pendidikan, kita mampu mendidik dalam kepungan pandemi COVID-19 ini. Bagi ibu dan bapak yang berada di sektor ekonomi, meskipun terpuruk ekonomi, insya Allah kita mampu menghadapi keterpurukan ekonomi ini. Gitu. Jadi Allah itu nguji kita pasti sesuai dengan kemampuan kita. Yakin seperti itu. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Dan yakini kita akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang kita usahakan, dan kita akan mendapatkan siksa dari kejahatan yang kita kerjakan. Dalam pandemi COVID-19 ini, jangan berhenti kita berbuat baik. Gitu. Sebab nasib kita di pandemi COVID-19 ini sangat ditentukan oleh produktif tidaknya kita berbuat baik. Tapi mohon maaf, kalau kita tidak produktif dalam berbuat baik di era hari ini, itu pun akan menjadi bagian dari nasib kita. Hati-hati, maka tetap produktif berbuat baik, sebab laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya. Jadi yakini bahwa kepungan pandemi COVID-19 yang menggurita hari ini dalam kehidupan kita, susah sekali untuk dientaskannya, lambat sekali untuk dituntaskannya. Allah memberi kemampuan pada kita untuk menghadapinya. Harus yakin gitu. Lalu yang ketiga, ibu dan bapak sekalian, harus yakin bahwa setiap ujian pasti ada solusi. Ada kata yang populer dalam kehidupan kita sehari-hari, badai pasti berlalu. Jika pandemi hari ini menjadi tsunami bagi saudara kita di India, pandemi hari ini banjir dalam kehidupan kita hari ini, pandemi menjadi badai dalam kehidupan kita hari ini, insya Allah itu pasti akan berlalu, karena Allah menegaskan, fa inna ma'al usri yusra, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sulit kita merasakan hari ini, yang di dunia akademik merasakan kesulitan, di dunia entertainment merasakan kesulitan, mereka yang berprofesi di dunia olahraga juga merasakan kesulitan, kemudian mereka yang berprofesi pada aspek-aspek kehidupan yang lain juga merasakan kesulitan. Yakin, fa inna ma'al usri yusra, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Bahkan Allah menegaskan kembali, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya beserta dengan kesulitan itu akan datang kemudahan. Harus yakin seperti itu. Untuk apa? Biar kita terasa ringan merasakan beban ujian hari ini. Berikutnya, ibu bapak, kawan-kawan yang saya cintai, saya hormati, dan Allah muliakan, yakini bahwa dengan ujian kepungan pandemi COVID-19 ini, Allah menghendaki kemudahan. Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kita. Di Al-Baqarah 185, yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki kemudahan bagi kita.
Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki kesukaran, kesulitan bagi kita. Bahwa dengan COVID-19 ini Allah menghendaki kemudahan. Kenapa? Sebab saya yakin dengan datanya COVID-19 ini lahir sejumlah kreativitas masyarakat manusia dalam menyikapi COVID ini. Di dunia pendidikan misalnya lahir ragam teori dan pendekatan, belajar luring misalnya, belajar dalam jaringan atau daring, belajar dalam jaringan itu, belajar online, ada kajian online, sekarang semuanya serba online, bisnis online dan lain sebagainya. Ini kan di antara blessing in disguise, rahmat yang tersembunyi dari kesulitan ini. Bahwa sekali lagi dengan ujian itu Allah mendidik kita supaya menjadi manusia-manusia cerdas. Dan ibu bapak, kawan-kawan yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan, ragam inovasi dalam banyak aspek itu biasanya dipantik oleh sejumlah tantangan dan ujian. Saya yakin nanti akan ada peradaban baru, akan lahir sesuatu yang baru, akan lahir sebut saja inovasi terbaru setelah kita ditimpa oleh pandemi COVID-19 ini. Pada kutub ini, yuridullahu bikumul yusra. Dengan pandemi ini Allah menghendaki untuk kemudahan kita di kemudian hari. Dan Allah tidak menghendaki kesulitan dalam kehidupan kita. Itu harus yakin. Berikutnya, bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan yang saya cintai, saya hormati, dan Allah muliakan. Ya. Kita untuk meringankan pandemi ini harus ridho. Ya. Kenapa harus ridho? Sebab kita ini kan hamba Allah. Ya, yakini kita ini hamba Allah. Allah punya skenario terbaik. Maka ketika Allah uji kita dengan COVID-19 ini, di Quran surah At-Taubah, kata Allah, jika mereka sungguh ridho dengan apa yang diberikan Allah dan Rasulnya kepada mereka, kemudian waqalu hasbunallah, dan berkata cukuplah Allah bagi kami sebagai penolong. Ya, ridho. Sayu'tinallahu min COVID-19 kepada kita fadlihi, di antara karunia-Nya. Begitupun Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam keriduan kita menerima segenap ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita, lalu kita istiqomah untuk hasbunallah, akidah kita semakin kokoh, tauhid kita semakin kokoh kepada Allah, keimanan kita semakin kokoh, ketakwaan kita semakin terbangun kuat. Sayu'tinallah, berbarengan dengan pandemi COVID-19 ini, Allah akan memberikan min fadlihi, karunia-Nya, keutamaannya bagi kita. Hingga meski kita diterpa badai, tapi kita memiliki sejumlah karunia yang Allah berikan pada kita. Kenapa? Inna ilallahi raghibun. Sungguh kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah. Gitu ya. Jadi ibu dan bapak sekalian, hadapi pandemi COVID-19 ini dengan penuh ridho pada skenario terbaik Allah bagi kita. Berikutnya, ibu bapak, kawan-kawan yang saya cintai, saya hormati, dan Allah muliakan. Tentu saja, di antara seni untuk menghadapi pandemi ini, bahwa pandemi COVID-19 ini harus kita jadikan sebagai arena jihad kita, sekaligus guru kesabaran kita. Ya. Jadi yang pertama, jadikan sebagai medium jihad kita. Sebab di Quran surah Ali Imran ayat 142 Allah menegaskan, am hasibtum an tadkhulul jannata. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Gitu. Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum. Padahal belum nyata bagi kamu orang-orang yang berjihad di antaramu. Jadi dalam spirit ayat ini, surga itu diperuntukkan bagi mereka yang berani berjihad dalam hidup ini. Gitu. Jihad menjalankan perintah Allah. Jihad menjauhi larangan Allah. Jihad ketika diuji oleh Allah. Ini medium kita untuk berjihad. Medium kita untuk berjuang sesungguhnya. Sebab dengan jihad, dengan perjuangan yang sungguh-sungguh, kita akan mendapatkan tiket untuk masuk surga. Jadi surga itu diberikan untuk orang-orang yang berjihad. Orang yang berjuang, para pemenang itu. Bukan orang yang berpangku tangan. Wa ya'lamas sabirin. Dan nyata kesabarannya. Maka saya menyimpulkan pandemi COVID-19 ini adalah guru kesabaran bagi kita. Setiap kita kan diperintah untuk bersabar. Sabar itu butuh guru.
Persis ketika kita sekolah di tingkat SD, butuh guru. Nggak mungkin kita bisa sekolah tanpa guru. Naik level di tingkat SMA, nggak belajar sendiri, butuh guru. Sampai ke perguruan tinggi, butuh guru, butuh dosennya. Strata 2, demikian, butuh guru. Sampai strata 3, butuh guru. Begitupun dengan kesabaran yang Allah perintahkan pada kita, butuh guru. Sekarang guru besar dari kesabaran itu yang bernama COVID-19. Jangan kita benci, tapi jadikan sebagai guru kesabaran kita agar kita layak mendapatkan surganya Allah. Jadi mari sekarang dalam kepungan pandemi COVID-19, kita terus berjihad, kita terus berjuang. Segala rintangan, segala tantangan yang diberikan COVID-19, anggap itu sebagai guru besar untuk kesabaran kita. Berikutnya, pada akhirnya, Ibu dan Bapak sekalian, ketika kita diuji dengan ragam ujian, dari yang ringan kita rasakan hari ini, sampai yang berat, sampai yang maha berat, semuanya itu bagian dari skenario Allah. Karena itu kembalikan kepada Allah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, orang-orang yang apabila Allah berikan ujian dari Allah dalam banyak levelnya itu, maka dia kembalikan kepada Allah dengan berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya dari Allah, kita tinggal di bumi Allah dan kita pun kembalikan segala urusan itu kepada Allah. Itu Ibu dan Bapak yang bisa mendamaikan kita. Seni menghadapi ujian, kembalikan kepada Allah. Bila sampai pada kutub itu, Allah pun menegaskan ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itu dengan ujiannya akan mendapatkan keberkahan. Mir rabbihim, dari Tuhannya, wa rahmah, dan akan mendapatkan kasih sayang atau kemenangan. Jadi ternyata kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, sholawat, kesejahteraan, atau kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah, itu diperlukan ragam kesabaran dalam menghadapi ujian itu. Wa ulaika humul muhtadun. Tidak hanya itu, kita akan diberi hidayah oleh Allah. Jadi setiap sholat kan kita seringkali baca Quran surah Al-Fatihah. Rukun itu hukumnya. Kita membaca ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami pada jalan yang lurus. Kata para mufassir, ayat hidayah topik jalan yang lurus adalah hidayah dan topik Allah. Kata ayat ini, hidayah akan Allah berikan kepada mereka apabila diuji dengan ragam ujian, mereka kembalikan kepada Allah, minimal berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Perkataan itu selanjutnya memberikan trickle down efek yang merembes pada pola pikir, pola rasa, dan pola tindaknya untuk sabar dan tawakal menghadapi ujian itu. Maka sekali lagi kata ayat ini, Allah akan memberikan sholawat, keberkahan, rahmat, kasih sayang, dan juga hidayah dan taufiknya. Ibu bapak, kawan-kawan yang saya cintai, saya hormati, dan Allah muliakan. Jadi kepungan pandemi COVID-19 bagi kita orang-orang yang beriman sesungguhnya merupakan momentum yang harusnya mencerdaskan dan mencerahkan hingga semakin taqarrub, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Ternyata luar biasa. Setelah kita ihtida bil Quran wal hadis, mencari petunjuk dari Quran dan hadis, bahwa segenap ujian yang sedang menimpa kita hari ini, wabil khusus yang dibawa oleh pandemi COVID-19, sesungguhnya menjadi medan jihad bagi kita untuk terus meningkatkan kuantitas dan kualitas kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak, itu saja sementara yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan sekali lagi pandemi COVID-19 ini membawa rahmat, membawa berkah, dan membawa hidayah bagi kita semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.